إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Bapak Kepala Dinas Badan Daya Aceh Utara yang saya hormati, Bapak Kepala Bank Aceh dan seluruh jajaran yang telah hadir di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat dimuliakan oleh Allah, bahwa pada hari ini kita kedatangan seorang tamu dari pemerintah yang mengatur segala jenis pendidikan dalam bidang pendidikan umum dan dalam bidang pendidikan daya, hadir kumpul di hadapan kita pada hari ini yang merupakan salah satu daripada amanah Allah, konsekuensi dari seorang muslim, seorang pemimpin muslim adalah mengatur pendidikan yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, "Udkhulu fis-silmi kafah." Masuklah di dalam Islam secara sempurna. Sempurna di dalam pendidikan, sempurna di dalam ibadah, sempurna di dalam pola hidup, dan sempurna di dalam segala hal. Karena seorang muslimin, mukminin terikat dengan hukum Allah ketika mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau ketika dilahirkan oleh orang tua yang beriman kepada Allah, otomatis kita adalah terikat dengan hukum-hukum Allah lebih daripada segala hukum-hukum lain yang apabila bertentangan dengan hukum-hukum Allah, maka hukum lain dikesampingkan dan lebih diutamakan dengan hukum-hukum yang tertulis di dalam Islam. Seorang mukmin dan muslim sangat terikat dengan hukum Islam karena hukum Islam tertinggi, sedangkan hukum buatan manusia, pendidikan buatan manusia, semuanya dapat dikesampingkan demi untuk membesarkan hukum Allah. Ini faktor pertama yang menyebabkan Islam bisa maju, umat Islam bisa berkiprah sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh orang-orang Islam terdahulu. Mereka lebur di dalam Islam sebelumnya, mandi sebasah-basahnya di dalam Islam tanpa compang-camping dengan memetir, dengan hanya mengambil Islam sebahagian dan sebahagian yang lain ditinggalkan, sebahagian diambil. Tidak, Islam tidak akan maju seperti ini. Ini fondasi yang pertama di dalam Islam. Fondasi yang kedua, Islam akan maju, Islam akan bangkit sebagaimana Islam pernah bangkit beribu-ribu tahun yang lalu. Islam pernah hadir di Semenanjung Iberia, Spanyol.
Islam pernah hadir di seluruh dunia dengan fondasi yang kuat. Yang kedua adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Fondasi yang kedua adalah karena niat. Niat lillahi ta'ala. Bersembahyang berjamaah subuh, alhamdulillah. Kita melihat realitas sekarang saat ini yang luar biasa, baik oleh kalangan pemerintah maupun oleh kalangan masyarakat sendiri, yang diwakili oleh tas tabligh Aceh yang luar biasa membangkitkan semangat salat subuh berjamaah. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini akan bermakna, ini sangat positif dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah niat, dengan niat kita. Di dalam kitab Tahliqul Muta'allim, penulisnya mengutip satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah." Berapa banyak pekerjaan, kegiatan yang nampaknya seperti kegiatan dunia, thumma yasir, kemudian perbuatan tersebut menjelma menjadi min a'malil akhirah, menjelma menjadi sebuah perbuatan akhirat, bi husnin niyyati, dengan karena bagus niat. Niat yang menentukan. Ketika kita melihat seseorang mencangkul di kebun, ketika seseorang kita melihat berdagang di pasar, yang terlihat adalah pekerjaan duniawi semata-mata. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, dengan berkat niatnya, perbuatan yang nampaknya seperti perbuatan dunia bisa dia sulap menjadi perbuatan akhirat dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fondasi yang kuat adalah niat. Wa kam min amalin yatasawwadu bi suratil akhirah. Berapa banyak kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang seperti kegiatan itu adalah kegiatan akhirat. Dia bersembahyang, dia berjamaah, dia mengaji. Seluruh kegiatan yang dilakukan nampaknya seperti kegiatan ibadah. Toma yasir, kemudian perbuatan itu menjelma menjadi perbuatan dunia, min a'malid dunia. Perbuatan itu menjadi seperti perbuatan dunia yang tidak ada nilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bisu'in niat, gara-gara niatnya tidak benar. Niat yang tercantum di dalam hatinya bukan lillahi ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fondasi dasar masuklah di dalam Islam secara sempurna. Jangan memilah, jangan memilih mana yang sesuai selera, kita ambil dari Islam. Yang tidak sesuai dengan selera kita kesampingkan. Ini akan merusak Islam dan merusak persatuan kaum muslimin dan muslimat, menghancurkan umat Islam, dimanfaatkan oleh umat-umat kafir di luar daripada umat Islam. Yang kedua, fondasi niat. Sebahagian ulama menyatakan 70 bab di dalam Islam ditentukan oleh niat. Tanpa niat akan sia-sia. 70 bab di dalam Islam. Tulis di dalam kitab Asbab wan Nadhair, 70 bab di dalam Islam ditentukan oleh niat dan kasar. Dengan niat dan kasar ini akan mengokohkan Islam. Niat yang kuat, yang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan berhenti beribadah. Kenapa kita salat? Karena Allah.
Bila karena Allah, Allah Maha Hidup, tidak pernah mati. Maka alasan itu sangat kuat, dan dengan alasan itulah Islam akan bangkit. Populasi orang Islam di Indonesia 80% katakanlah. Dengan hanya 80% kita mesti mengakomodir yang 20% ini sangat luar biasa sekali. Kekuatan yang sangat besar di Indonesia untuk melaksanakan syariat Islam seperti yang diperintahkan oleh undang-undang untuk diterapkan di Aceh, khususnya Aceh atau Aceh Darussalam. Sangat mengkhawatirkan. Hulu-hulu istri kapal disuruh oleh Allah masuk di dalam Islam secara sempurna, tetapi masih sebahagian, masih yang secara pribadi belum menyentuh perkara-perkara yang penting yang bisa membawa umat Islam Aceh khususnya untuk mandi basah di dalam Islam, agar Islam bisa bangkit, agar Islam bisa berjaya kembali seperti khalifah di masa lalu, di masa di mana saat itu Islam bisa bangkit dan mencerahkan peradaban dunia. Yang ketiga, fondasi yang paling kuat untuk menegakkan, memajukan Islam kembali adalah tekad yang kuat. Walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulan. Walladzina jahadu, orang yang gigih bekerja tanpa henti, beribadah tidak kenal waktu, di pasar beribadah lillahi ta'ala, di masjid beribadah lillahi ta'ala, lanahdiyannahum subulana, mereka akan kami beri petunjuk kepada jalan yang kami ridhai. Artinya kegiatan ibadah kita yang sungguh-sungguh, mencari ilmu sungguh-sungguh, mengajar kesungguhan lillahi ta'ala, mentransferkan ilmu yang kita dapat kepada orang lain lillahi ta'ala, Allah akan memudahkan jalan ibadah. Allah akan memudahkan jalan-jalan untuk majunya Islam, khususnya di negeri Darussalam. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Allah berfirman kepada Nabi Yahya, ya Yahya, wahai Yahya, khudhil kitaba biquwwah, ambil kitab Taurat, ambil kitab ini dengan kekuatan. Artinya kesungguhan, serius di dalam beribadah lillahi ta'ala, serius di dalam mentransferkan ilmu untuk kemajuan Islam dan umat Islam, serius di dalam segala kegiatan kita adalah perintah Allah, dan dengan itu umat Islam bisa bangkit, umat Islam bisa berjaya. Khudhil kitaba biquwwah, ambil kitab, hai Yahya, ambil kitab dengan kekuatan, kesungguhan yang luar biasa. Bila syarat ini terpenuhi, hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah, Islam akan bangkit, tidak akan lama. Niat karena Allah, bersatu karena Allah, berjamaah karena Allah, dan kasat kita hanya ikhlas lillahi ta'ala. Ini yang akan membawa seseorang menjadi hamba di hadapan Allah, dan ini yang menyebabkan seseorang akan maju dan maju. Islam akan berjaya, Islam akan lebih diperhitungkan di atas bumi Allah yang merupakan bumi warisan daripada Hindu yang diwariskan khususnya kepada umat Islam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ini semoga bermanfaat dan semoga
menjadi salah satu amal ibadah kita dan mendapat pahala daripada Allah, dan kita berjamaah karena Allah, mendengar karena Allah, berceramah karena Allah. Ini merupakan energi yang luar biasa yang sanggup menghidupkan Islam dan umat Islam, mengalahkan kekufuran dan mengalahkan kemaksiatan di mana-mana di atas dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, demikian tausiah subuh yang telah disampaikan oleh guru kita Habib Nazaruddin Zakaria. Hadirin wassalamualaikum yang dirahmati Allah. Berikut ini kita sarapan pagi bersama. Kepada jemaah kami persilakan untuk naik ke aula melalui tangga sebelah timur, dan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh dan rombongan, juga Bapak Bupati Aceh Utara, biarkan kami mohon maaf. Informasi terakhir di ruangan ini ada, di para jemaah ini ada juga Ketua DPRD Aceh Utara Bapak Hendra Duniansyah. Kami mohon maaf tidak ada informasi sebelumnya. Mohon bantu bergabung bersama kami. Bapak Kepala Dinas, kami persilakan melalui ruangan emosi. Kita sampai di sana sejenak sebelum kita naik ke aula. 20 orang kami persilakan dari rombongan Bapak Kepala Dinas, Bapak Bupati, Ketua DPR, kemudian dari Semelu dan seluruh tamu kita yang jauh, kami persilakan melalui ruangan emosi. Kepada jemaah kami yang kami muliakan, kami persilakan melalui tangga sebelah timur, tepatnya di tangga di bawah kanopi. Kami persilakan untuk naik ke aula untuk sarapan pagi bersama. Jadi terima kasih kepada semua yang telah mendukung kegiatan ini. Kami mohon maaf kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara. Mohon maaf Pak, kami tidak informasi sebelumnya. Bapak Salaminan, kami persilakan bergabung bersama Bupati Aceh Utara. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung kegiatan ini, kepada Bang Afif dan seluruh jajaran, kepada Radio Dakwah Suara yang Salim yang juga menyiarkan kegiatan ini secara live. Bagi jemaah yang tidak dapat hadir ke masjid, juga mengikuti melalui siaran radio 103 FM yang dipancarkan di lantai 2 Masjid Besar Wijaya Salim. Dari seluruh pengaruh kegiatan ini mengarahkan kita kepada seluruh jamaah. Kami persilakan seluruh jamaah, kami persilakan